sebagaimana Rasulullah mensabdakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu sekalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi alhamdulillah kita menurut Rasulullah itu adalah termasuk orang-orang yang paling baik di antara umatnya Rasulullah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu nggak ada habis-habisnya, gitu. Baik dari mulai cara membacanya sendiri itu masih sangat jauh sekali ya Pak Ibu yang saya hormati sekalian, gitu. Jadi untuk cara membacanya aja itu masih sangat jauh sekali, kita itu masih banyak sekali tingkatan-tingkatan yang harus kita kuasai kalau kita ingin menjadi seorang yang memang ahli dalam tata cara baca Al-Quranul Karim. Itu ini sebagai gambaran saja, gitu. Jadi mulai dari kita tahsin dulu, nanti terus belajar qiraatnya, mulai nanti qiraatnya ada yang 7, ada yang 10 kecil, 10 besar, ya surah kubro, terus nanti ada 14, nanti ada asyraf nafi'iyah, untuk yang Imam Nafi' yang diriwayatkan oleh 10 orang yang tidak melewati Ibnu Jazari, itu namanya asyraf nafi'iyah. Jadi kalau kita mau belajar itu luar biasa nih, gak ada habisnya ternyata. Itu dari cara bacanya saja, gitu. Tapi dari situ kalau umumnya kita sudah tahu pembandingnya kan enak. Oh, harusnya bacaan riwayat kita tuh kayak gini. Sebab kalau umumnya melenceng sedikit, nanti kita itu bercampur dengan qiraat yang lain. Ya, jadi kenapa kok belajar ilmu qiraat itu penting? Ya tadi untuk memagari atau berhati-hati kita itu dalam membaca Al-Quran agar tidak terselip atau tidak terpleset ke dalam bacaan riwayat yang lain. Kalau dalam bahasa fikihnya namanya talfiq. Okay? Makanya kita belajar cara baca Al-Quran. Baik saudara sekalian, kemarin kita sudah belajar untuk meneliti huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah, baik itu makhraj maupun sifatnya, ya. Kembali lagi, makhraj itu adalah tempat yang ditekan ketika kita itu mengucapkan huruf, sedangkan sifat itu adalah bagaimana cara kita menekannya. Apakah ditekan keras atau lembek atau lunak, apakah menekannya dengan hembusan angin atau tidak, ya. Menekannya itu lidahnya menjulur ke atas, ke arah ke atas atau ke bawah. Nah, itu adalah sifat. Jadi dua-duanya itu penting. Ya, kalau dalam ilmu tajwid konvensional gitu, ya, setelah kita mengetahui bagaimana makhraj, bagaimana sifat, nah, biasanya terus kita diajari untuk melangkah ke hukum nun sukun, ya. Tapi kalau yang dengan kitab Matan Jazariyah, Muqaddimah Jazariyah itu tidak. Saya malah setuju Muqaddimah Jazariyah, ya. Jadi jangan dulu langsung ke nun sukun dan mim sukun. Ini sebenarnya saya mau awalnya itu melatih kita untuk mengucapkan huruf yang benar seperti a, i, u, a dan sebagainya itu. Nah, cuman masalahnya itu nanti kalau kita belum belajar nun sukun dan mim sukun, itu nanti malah malah mumpung ini kan nanti aja jenengan kan libur berapa ini, kira dua mingguan kan setelahnya niki. Tapi kalau seumpama sambil nopo kanggo wiritan wiritan, tapi banyak wiritan waktu ini yang kalau saya senangnya metode yang AIWA tadi itu aja. Jadi kalau jangan mau latihan mengucapkan huruf, terus latihan panjang pendeknya, asal harusnya tertib, cari itu di googling aja. Jadi metode AIWA itu loh. Nah, AIWA itu, ya. Nah, itu ada nanti jangan bisa ambil ininya gambarnya itu, ya, AIWA. An ani'at naminal mukni ma'i an ani'at. Nah, itu nanti bagus itu kalau jenengan sudah bisa kayak gitu nanti ketika mengucapkan huruf atau ketika baca Al-Quran yang panjang pendek dan mendengungnya itu bisa tertib gitu, karena kebiasaan. Saya menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang ngajinya itu kurang bener yang saya itu karena tidak membiasakan tadi ketika mendengung harus dilamakan, panjangnya juga harus tertib dari awal karena kebiasaan saja. Jadi kemarin saya mengungkapkan panjenengan itu, kalau anak saya yang saya ajari ya itu ya yang ummi inna itu tuh ajari gunnah itu biar tidak menyepelekan mendengung, karena itu penting sekali. Banyak sekali qari-qari itu ya yang salah
dalam atau kurang mizan ya, kurang takaran dalam pendengungan itu karena kebiasaannya. Padahal kalau saya sangat concern sekali terhadap pendengung itu kalau saya kalau mau pas menilai musabaqah begitu, saya concern sekali terhadap pendengung karena itu yang membedakan hati. Makanya latihannya kalau anak saya itu ummi inna bawakan ayam. Jadi mendengungnya itu harus ditahan benar, ditambah sama sambal, samangkok samangka, ikhfa itu masuk semua gitu, tapi ditahan terus. Bagus. Ini juga sama ya. Dalam teori ini sebenarnya saya pengen ngajarin ini sebenarnya biar nanti jenengan dua minggu itu ya kalau memang pas kok bosen dulu YouTube atau scroll medsos atau lihat galeri ada ini kan lumayan, pikir saya begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa wes. Tapi kan ini harusnya setelah jenengan itu belajar itu ikhlaq, dan lain sebagainya. Tapi karena habis ini jenengan kok libur, mending 3 IPR iki wae kan ngono ta. iki wae. Jadi kalau pas terus bosen nyekrol macam-macam ya wes lihat galeri disimpan gitu ya. Ini tak kirim ke masukan nggak apa-apa wes. Jadi tapi ada di googling, saya juga di googling dulu kok. Di googling dulu untuk cari ini karena saya nggak punya ininya, nggak punya filenya yang ini. Ini yang lebih enak gitu. Nah itu cara bacanya bagaimana? Ya cara bacanya itu dengan lagu juga. Cuman yang terpenting itu adalah jenengan muro'ah atau menjaga panjang dan mendengungnya. Ya, panjang dan mendengungnya itu kan a, hamzah sama a. Berarti matobi'i ya. Berarti a 2 harokat kan. A, i, u. Nah, itu harus jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek, bukan a, i, u, bukan gitu. A, i, u, a, i, u, a, i, u. Kadang-kadang teman-teman itu maktobi dibaca panjang, gitu. Umumnya Ar-Rahmanir-Rahim, Rahmanir-Rahim itu salah. Umumnya Bismillahirrahmanirrahim. Man itu jelas panjangan. Terus jelas Bismillahirrahmanirrahim, tergantung bagaimana tempo kita. Kalau tempo kita pendek seperti orang tilawah begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tilawah mungkin agak temponya, karena temponya itu tempo lambat ya, panjangnya juga lambat, agak panjang gitu ya. Jadi ini tergantung tempo kita. Yang kemarin saya ungkapkan ya, ada cara membaca itu tahqiq, ada tadwir ya, ada tadwir itu. Jadi ada 3 macam itu, yang pelan, sedang, sama cepat ya, tergantung itu. Jadi mainnya perasaan ya, mainnya perasaan itu 1, 2 kan. Harokat itu kan berarti satu gerakan. Harokat itu artinya asalnya gerakan. Harokat itu berarti huruf yang bergerak ya. Ba berharokat berarti ba-nya bergerak. Bergeraknya kemana? Fathah kah, ba, atau kasrah kah, kisar, bi, atau dia itu mencucukah, bundel ya, dhamma, bu. Nah, itu berarti bergerak gitu. Kalau dia nggak bergerak, namanya sukun. Sukun itu diam artinya. Ya, sukun itu diam. Nah, kan dia nggak bergerak dia. Tapi kalau dia bergerak, ba, bi, bu. Nah, namanya harokat. Harok itu artinya bergerak. Sukun itu artinya diam. Nah, kata nggih. Berarti ini ada 2. Yang pertama ya hamzah berharokat sama alif. Alifnya itu sukun, maksudnya begitu ya, dia nggak bergerak. Nah, ketika ada huruf yang berfathah ini terus setelahnya itu adalah huruf yang sama dengannya, yakni alif ya, maka dia dibaca 2 harokat. I, u, ba. Nah, itu melatih hamzah ketika dia itu mati ya, ba, ya, an, balik lagi ke an, itu ada tanwin ganda ya di situ ya. Ani, a, nah,
itu biar kita nih latihan. Kalau yang satu harokat gimana? Seperti ani, itu kan satu harokat pendek. Biar kita itu berlatih untuk latihan pendek ani. An ani na minal mu'ni ma'i an ani a. Ini saya ulangi lagi ya, cara bacanya kayak gitu. Oke gini. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ini untuk latihan kita gitu. Jadi huruf-hurufnya keluar, mendengungnya juga ada, panjangnya ada. Terus kalau dia niku berakhiran tasdid itu dibaca bagaimana? Itu menurut saya. Ya. A I U, jangan A I U, jangan gitu. Jadi A I U. Tapi enggak A I U kan itu kalau itu hanya satu harokat kan, A I U itu satu harokat. Tapi kalau A I U, nah itu berarti dua harokat. A I U. A I U. Bah itu untuk melatih kita biar ketika nanti ketemu matobi itu enggak terlalu nyeret. Meski nanti matobi itu ada dua versi dalam riwayat hafaz ya. Ada yang dua harokat, itu dua setengah harokat. Ya, ada dua harokat sama dua setengah harokat. Kita ambil yang dua harokat aja yang biasa ya. Jadi a i u ba, a i u ba itu ya. Jadi kita latihan ba lagi ya. A i u ba, u an kan sama a i u ba u. Sepanjangnya di ini ya dilatih, kita latih lauknya, latih perasaannya itu loh ya. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ini sebenarnya belum latihan ini belum latihan panjang sebenarnya, tapi nggak apa harus dilatih dari awal ya. Ma'iannya itu kan mat wajib muttasil kan itu, tapi untuk dibaca panjang meski sebenarnya ini belum latihan untuk mat wajib sih, tapi sebaiknya kita latih dari awal. Jadi gitu ya. Ini biar dengan itu latihan dauknya, artinya latihan perasaannya gitu, sehingga nanti ketika dipraktekkan dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran itu matobi nggak terlalu panjang. Saya sering menjumpai ini, kadang-kadang matobi dibaca terlalu panjang, terus kadang dibaca terlalu pendek juga. Nah, jadi ini mizannya harus kita itu bisa dengan tahu dan perasaan kita tadi ya. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Jangan ani a. Jadi gitu. Jadi pendek ma'i an ani a. Nah, dua aja ani a. Karena matobi dia kata akhirnya memang alif disukun ya, tapi kan bukan bentuknya itu tanwin, sehingga ani a katanya segitu. Dengan ani a ya. Oke, ya sekali lagi umumnya ya. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, coba sekarang yang bawahnya saya contohkan dulu ya. Babi bu bab bu bau bani babna minal mubni mabi bau bani ba. Ini yang agak geser sama lagu ya, mabiban itu ya. Karena ini kan matobi, kalau di atas kan mat wajib tadi soalnya ma'ian gitu ya. Babi bu bab bu bau bani babna minal mubni mabi bau bani ba. Banyak dilihat ya, banyak. Jadi untuk melatih kita itu kebiasaan. Tadi kan yang a i u a itu melatih kita latihan untuk mengucapkan huruf a. Nah kalau ini kan semuanya banyak yang ba yang kedua kan. Ya, babi bu bab bu bau bani babna minal mubni mabi bau bani ba. Latihan bilang ba. Terus bilang gitu. Bukan ba. Karena kalau kulit babi bu bab gitu kan. Nah, jadi kita latihan untuk bilang ba ya.
Ya, membiasakan ba tanpa ada hamas gitu. Babi bubab bubam bani babana minal mubani babi bam bani ba. Nah, ini sebenarnya untuk melatih terus agar kita gak. Nah, lagi ya. A I U A U an ani na minal mu'ni ma I an ani a babi bubab bubam bani babana minal mubni mabi bani ba. Nah, gitu. Oke. Bentar. Yuk, sama lagi yuk ya. A I U A A I U A U an ani a jangan U an ani a, nah jangan dibiasakan gitu ya, Ilhar ya. U an ani a na minal mu'ni ma I an, nah, atau pendek aja deh daripada nanti keseret semua di belakangnya di bawahnya. Kalau pokoknya kita ma I an ani a, nanti babi apa babi benar kacau nanti lah. Kita jangan belajar panjangnya dulu deh, jangan belajar panjang mat dulu, karena kalau nanti biasanya mai nanti sama semua, nanti mati tan malah salah. Enggak guys, beda, karena kalau mai an itu kan mat wajib mutasil, harus wajib, harus panjangnya 4 harokat kan. Sedangkan kalau apa namanya mabiban itu mat tobi saja. Khawatir dia itu nanti yang di bawahnya terbawa lagu panjang semua, kan salah gitu aja. Jadi kita mendingin yang hamzah itu mainan pendek aja. Ya tadi ya sebenarnya salah secara teori tajwid, cuman karena belum saatnya. Karena kita hanya mau melatih kebiasaan lisan itu, mulut itu untuk mengucapkan huruf. Betul ya. Harusnya memang mai an ani a. Tapi nanti kalau biasa panjang kita nih mabiban, matitan, majijan, lah kacau ya. Jadi kita pendekkan saja ya, kita latihan bagaimana cara kita ini ya, cara pengucapan hurufnya. Jadi ini pelatihan huruf, bagaimana huruf itu fathah, kasroh, dhammah, mati, tasdid, terus ketemu dengan huruf yang lain. Nah ini latihannya kayak gitu. Jadi sekali lagi a I U A U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a I U A U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Tadi kan semua sama, kalau kita sudah tahu situ tadi di bawahnya sama semua, cuman ini hanya untuk melatih lisan tadi ya. A I U A U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a babi buba buban bani babna minal mubani mabi bani ba. Nah, nanti ada kalau-kalaunya ya. Babi bubab, sorry maaf. Babi bubab buban bani babna minal mubani mabi bani ba. Nah, gitu. Lagi jangan ba ya. Babi bubab bubam bani babna minal mubni. Kalau kita B gitu ya kalau Jawa, tapi orang Arab nggak mengeluarkan nafas. Babi bu babi bu babi bu babi bu ya. Babi bu bab bubam bab, ingat ya kalahnya babi bu bab. Jadi ketika dia itu tingkahnya sukun, okay, kalah bubam bani babna, ini mungkin sekali nggak apa latihan ya. Bubam bani ba itu kolb saya iklapnya lah, iklapnya kan biasanya kalau kita diajari ningkum full gitu. Kalau saya enggak, saya agak agak diangkat. Karena dalam jazariyah ya, nanti dalam nasyafil asyar itu baik itu iklap maupun itu ikhfa syafawi, namanya juga ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya samar ya. Syafawi itu berarti dua bibir ya, menyamarkan bibir. Itu kalau ikhfa syafawi itu kan mim sukun ketemu sama
ba, itu ikhfa syafawi kan. Wa hum bil ghaibi, disamarkan, bukan terus wa hum dimungkinkan full. Itu kalau dalam nasr fil nasr gitu. Makanya saya bacanya itu agak ringan, agak diangkat, tidak menutup full. Jadi babi bubab bubam, bukan bubam. Kalau itu bubam bali babana minal mubni mabibam baliba. Nanti dengan bisa jadi nanti ketahuan mana yang idgham, mana yang ikhfa, mana idgham, mana yang qalb ketika nanti kita ketemu sama kalau mim sukun sama mim sukun. Nah, tingkahnya kan beda, makanya kalau mim sukun sama mim sukun kan atau nun sukun atau mim sukun itu ambigunda. Karena mingkem semua mimma razaqnahum, antara itu dengan qalb ada bedanya kan. Mim ba'di ma ja'atul bayyinat. Jadi ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, terus bedanya bagaimana antara qalb sama idgham? Padahal tadi kan harusnya kalau emang sama-sama mingkem, mim ba'di ma harusnya ba jadi idgham bihunna. Itu. Tapi kenapa ini disendirikan? Berarti cara bacanya sendiri. Itu loh maksud saya. Tapi kan babah kita pokoknya mingkem ngono ya. Iya, tandanya mim gitu. Tapi itu disamarkan. Jadi kalau dalam nasr fil qiraatil ashr itu diangkat sedikit. Jadi tidak dikatupkan secara full. Itu. Jadi babi bubab bubam, bukan bubab, bukan bubam, bubam. Beda kan? Bali babana minal mubni mabibam. Bukan mabibam baliba. Dia ada mendengungnya, ada ikhfa'nya itu, jadi tidak mingkem full bubam baliba. Gitu ya. Ya, ulangi lagi, kita sama-sama semuanya ya. Babi bubab bubam baliba bana minal mubni mabibam baliba. Dia mabibam baliba. Babi bubab bubam baliba bana minal mubni mabibam baliba. Nah, itu kita latihan banyak itu nanti. Di latihan bagaimana mengucapkan huruf ba, bagaimana dia mat tabi'i, bagaimana dia qalb. Jadi mizannya yang penting itu tadi ya. Jadi iramanya dari intonasinya itu mizannya. Jadi takarannya panjangnya seberapa itu dari lagu itu. Jadi babi bubab bubam. Nah, itu kan berarti melatih mendengung. Berapa sih takaran mendengungnya? Qalbnya takarannya berapa sih? Bubam ba. Nah, 2, terus masuk 3-nya harus langsung ba lagi. Baliba bana minal mubni mabibam baliba. Nah, gitu maksud saya. Jadi dengan metode itu enak gitu, artinya kita bisa latihan tadi temponya itu ya, mizannya itu biar takarannya itu biar seimbang gitu loh maksud saya. Dalam bacaan Al-Quran takarannya biar seimbang. Babi bubab bubam baliba bana minal mubni mabibam baliba. Tuh ya, terus coba lagi. Ta, ingat ya, jangan ta ya. Tati tubat, tati tubat, tutan tanitatna minal mutnimati tanita, tati tutat, tutan tanitatna minal mutnimati tanita. Ini latihan tak sukunnya ini ya. Banyak sekali ada tak sukun ini ya. Tati tutat tutan tanitatna minal mutnimati tanita tati tubat. Tati tubat tutan tanitatna minal mutnimati tanita. Nah, ini fokusnya di sini lebih banyak ke tadi hamznya ta biar jelas gitu ya, hamznya ta biar jelas. Tati tubat tutan tanitatna minal mutnimati
tanita, ya, ti tu bat, ya, bat. Seperti yang kemarin saya terangkan ya, jangan sampai bat. Karena kalau bat itu sudah beda makhraj. Ya. Tati tu bat, tutan tanitat, tutan ta. Jadi ini kalau ikhfa ya, kalau kita percaya, bukan percaya ya, kita mencoba untuk lebih lagi rigid lagi. Ikhfa nanti kan dibagi 3 itu dalam mahkamah Qur'annya Fusari itu. Ada yang sama adna, ausat atau wusta, sama ulya ya, sama yang paling tinggi. Itu bergantung dari dekat jauhnya huruf tersebut dari nun, dari tanwin. Nah, dari tanwin itu nun itu kan berada di ujung lidah. Semakin dia jauh ya, semakin dia jelas. Semakin dia dekat, semakin dia melebur. Ingat teori itu, pokoknya teori tajwid ketika 2 huruf bertemu itu pokoknya gitu. Semakin dia jauh dari huruf asal, maka semakin jelas. Semakin dia dekat, maka semakin melebur. Ya seperti kemarin ya, nun sukun ada di lidah, huruf halki itu ada di tenggorokan. Kan beda tempat keluar nih, makanya ilhar. Beda kantor nih, satu di Madya, satu di mana namanya ya, di JP, pokoknya begitu. Makanya ya gengsi nanti ketemu, saling kenal, jelas gitu. Kamu aku gitu. Tapi kalau sudah mulai masuk satu kantor Madya, di lisan ini nun, di lisan kaf, po itu ada di jauh, namanya dia di front office, yang satunya di back front, namanya kan jauh itu, jarang ketemu ya, jelas rodok gengsi gitu loh. Sama nanti kalau dia sudah satu kantor, ya semakin melebur. Orang panganan makan bareng, guyonan bareng, bojongan bareng kan ngono, semakin melebur, nggak ada hak milik atau boleh dibilang itu miliknya itu sesuai gunung lah kalau biasa. Tapi kalau maunya jauh kan nggak mungkin. Nah itu namanya sama ini teori sosiologinya itu sama. Jadi dalam huruf juga begitu. Jadi kenapa kok huruf ikhfa itu mendengung? Karena satu kantor gitu loh, satu kantor dengan nun itu ada di ujung lidah. Sementara huruf ikhfa itu semua berasal dari lisan, dari lidah semua. Qaf, kaf, sya, sa, ya, dha, bo, itu semua dari lisan semua, ini satu kantor semua. Tergantung nanti jauh dekatnya dia itu dengan nun. Semakin jauh dia semakin jelas. Jadi min qablu beda dengan min qablu. Min qablu itu karena qaf jauh, maka nunnya juga harus lebih jelas. Jadi min, nah, beda dengan min, kan beda. Suaranya kan beda itu. Itu karena apa? Karena qaf itu ada di aksal lisan. Nah, maka dia menjadi lisan yang paling jauh kalau menurut Qusari, menurut Mahmud Khalil Qusari itu dalam tadi ahkam qiraatul Quran. Jadi karena dia jauh, maka nunnya juga harus agak jelas, terus qafnya juga harus agak jelas. Min qablu, bukan min. Sama minkum, bukan minkum. Nah, ini yang jadi boleh minkum. Kenapa demikian? Karena kaf itu ada di aksal lisan, dia jauh dari ujung. Sama seperti nun itu di front office, jenengan kerja di back, kan jauh nih, maka harus ada tupoksinya harus agak jelas, kan itu. Tupoksinya harus jelas. Kayak itu juga sama. Minka, itu seumpama nanti kalau dia ketemu sama nun nyambung idgham, masalah pur. Karena apa? Paling dekat. In seperti apa namanya, wa'u jadi wa'u itu wa gitu ya, ada di depannya nun bahkan menjadi idghamu. Atau tadi contoh min nahar, itu kan jelas karena apa namanya, nun ketemu sama nun ya, sama-sama tempat, sama-sama satu meja gitu, sehingga nggak ada perbedaan. Terus yang agak jauh, agak ini ya, umpamanya seperti ja, ja itu kan di wastal lisan, di tengah lisan, sehingga nunnya agak melebur. Ya bukan manja. Nanti kalau pelajaran ikhfa nanti gitu. Tapi ini hanya sebatas kok ilmu tajwid itu logik sekali gitu, bukan
sesuatu yang gue kudu ini tidak, tapi itu logik. Bagi saya itu sangat logis sekali. Jadi kalau sama saya belajar tajwid, belajar ilmu logis gitu, logis sekali. Itu ilmu kebiasaan apa ya tadi anatomi tubuh, terus dia di apa namanya diteorisasikan. Ya kadang-kadang kita itu nggak diajari teori yang semacam ini, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Tahunya pokoknya ya nun sukun ketemu tak ikhfa ngono macane anta tanpa melihat kok bisa kayak gitu kan gitu. Nah kalau kita tahu dasar filosofisnya kayak itu kan enak. Oh berarti dengan huruf-huruf yang ada di aksar lisan itu berarti nunnya agak dijelaskan karena apa, jaraknya agak jauh, sama seperti ketika dia ketemu sama huruf halqi yang jelas idharnya kan gitu. Ka, ko, nah, itu aksar lisan semua itu. Berarti nun sukunnya itu harus jelas. Min qablu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pokoknya begitu ya. Atau hal ta minkum apa ya minkum kan minkum min ya beda kan sama itu beda. Itu lebih menghilangkan suara asli nunnya, lebih ke gunnahnya gitu loh. Tapi kalau tadi min hal yara minkum min ahadin minkum bukan min dan min tapi min ya ditekannya nggak terlalu ini, tapi bukan terus dilepasnya dari tekan min, itu sudah gunnah kan yang keluar. Minkum min ahadin hatta sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Pokoknya begitu ya. Tuh ya, jadi tadi satu pelajaran ikhfa ya untuk kita latihan tati tu ya. Tati tu bad tutang tutang ta itu sudah mulai ke air, berarti dia bukan tutang tanitatna minal mutni matitan tanita matitan. Kalau ini idghamnya jelas, atau idghamnya itu apa mendengungnya itu lebih banyak daripada idharnya, karena tak itu sudah ada di wastal lisan ya, wastal lisan ya. Tati tubat tutang tanitatna minal mutni matitan tanita ya. Tati tubat tutang tanitatna minal mutni matitan tanita. Kita ulangi dari awal ya. A I U ba uan melu ya. Uan ani kan idhar. A I U ba uan ani na minal mu'ni ma'i an ani a. Jangan ani a. Kadang-kadang kan itu. Jadi ani a, gitu aja ya. Yang kedua sekarang babi bubab bubang bani babna minal mubni mabiban bani ba. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Jadi kan tanya masih ketika sukun masih ngecas ya, mut gitu ya, harus dilatih ya. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Kan yang bawahnya sa ya, saya kira bahasa gampang lagi sa ya. Tati tubat, jangan bas gitu ya, bat yang angin yang keluar ya. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita ya. Ulangi lagi. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Kita melatih apa? Kalau
huruf saknya saya kira udah bisa, cuman latihan tadi intonasi ya, intonasi irama itu sama ikhfa'nya tadi. Ta apalagi ta ya itu sudah dari ujung, maka menjadi tadi subat susan, nunnya bukan susan sa, itu susah nanti. Susan itu baru mendengungnya itu hurufnya gunnah gitu, maksudnya nunnya itu lebih banyak gunnahnya daripada idharnya. Karena kalau dia mau diidhar susah. Kenapa kok demikian kata lo? Kenapa kok demikian? Karena mau diidhar susah. Betul ya? Kenapa kok susah? Karena harus 2 kali dia itu mengucapkan nun. Ya susah, kalau namanya susan sa. Susan sa itu kan karena dekat 2 kali gerak itu kan susah. Beda kalau seumpama tadi man mana enak, man selesai di lidah, a keluar lewat tenggorokan, lebih mudah. Tapi ini dekat ya, susan namanya gitu ya, sa, 2. Makanya terus biar gampang, nunnya itu dihilangkan, agak dihilangkan, dekati dengan suara khayshum tadi, suara guna, ngaten. Jadi pokoknya semakin dekat itu semakin susah diucapkan. Kalau huruf-huruf itu makin dekat ya, dia semakin susah untuk diucapkan, makanya terus pasti salah satu dihilangkan. Itu pasti itu. Ya, jadi dalam teori tadi apa ya, fonetik bahasa Arab ya, fonetik bahasa Arab itu pasti kayak tadi untuk itu mutaqaribin, mutajanisan dan lain sebagainya pasti nanti hilang semua. Nah, makanya seperti ini juga sama dengan kedudukan nun sukun dan tanwin kayak gitu juga gitu. Yang ini hilang itu nunnya gitu. Nah, karena sa itu dekat sekali dengan nun ya, masih di sa ya di hampir ujung dari lidah, sedangkan nun itu ada di ujung dari lidah, maka nunnya semakin hilang ya. Tadi subat susan, nah, kalau kira enak artinya kan malu-malu sa. Gerakan ujung lidah itu hanya 1 kali, jadi mengucapkan huruf sa, sedangkan nunnya dipindahkan suaranya ke khayshum. Nah gitu loh. Susan sanithasna minal musnimati sanitha. Ya, lagi tadi subat susan sanithasna minal musnimati sanitha. Oke ya, gampang kalau itu artinya huruf yang bisa mudah untuk diucapkan. Nah, terus ja, ini ya kasih saya jadi baji, jangan baji, baji, jadi baji, jujang jani jajna minal mujni majijang jani ja latihan ja ini untuk melatih huruf kita, lidah kita agar terbiasa mengucapkan huruf ja ya. Jadi baji, jujang jani jajna minal mujni majijang jani lagi jadi jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani lagi jadi jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani nah itu ya. Oke, dimulai lagi dari atas, nah gitu loh, terus itu belajar itu kayak gitu. Yang paling keren juga seperti itu juga. Saya dulu yang paling keren waktu kuliah juga gitu. Di bangku kuliah ya saya nggak berarti dosen sebenarnya, jujur aja. Kalau kuliah dulu saya itu duduk di belakang gitu, bawa Quran gitu ya di meja. Saya 1 ayat tak tulis gitu ya. Terus ya ambil nutup mulut lihat dosennya, tapi ini mau di sama tambah 1 tak tulis lagi. Ya, 1 pelajaran itu belajar mata DPL 1 halaman rampung. Tapi caranya gitu, tambah 1 ayat, tambah ayat yang kedua, sebelum tambah yang ketiga, 1, 2 dibaleni mulai lancar enggak, tambah 3 gitu, terus tambah 4, sebelum nambah 5 ya diulangi lagi 1, 2, 3, 4 lancar enggak, akhir terus jadi lagi 1 tulis, ya tekun lah, harus tekun kayak gitu. Kalau enggak gitu namanya ya harus tekun memang. Makanya kayak gini saya juga gitu, dari awal dulu lagi tambah 1 lagi, diulang lagi dari atas, diulang lagi, tambah 1 diulang lagi dari atas. Baik ya, baca meja. Sekarang ulangi dari awal dari lagi biar kita juga sama ingat, sehingga nanti dengan sambil nyupir, sambil apa ya, daripada ngelangut kalau nyanyi ini kan lumayan ya. Iya, kita ulangi dari hamzah ya, dari bunyi A ya.
a i u ba u an ani na minal mu'ni ma i an ani a. Ingat ya, jangan sampai ma i an ani, karena kebiasaan yang sebelumnya ya, karena ini idhar ya, ma i an ani a. Ya, yang sekarang ba babi bu bab bu bam bani babna minal mubni mabiban bani ba. Tak, sekarang ya, tak ingat ya, harus diperhatikan itu ada nafasnya, keluar sebulan nafasnya ya. Tadi tubat, tuta itu masih bat. Tadi tubat, pokoknya sabar jodoh ya. Tadi tubat, tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Nah, sekarang yuk. Tadi tubat, tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Oke, ya, sekarang ja ya. Tidak keluar nafas, tidak keluar nafas ya. Jangan ja, tapi ja ya. 1, 2, 3. Jaji jubaji jujan jani jajna minal mujni majijan jani jan. Nah, ya, yang diperhatikan tadi ya. Sekarang ha, nanti diperhatikan ha itu apa namanya, idharnya itu biasanya yang karena kebiasaan lagu tadi ya. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, huhan hani hahna minal muhni mahihan hani ha. Nah, idharnya itu jangan sampai karena dia ha ya. Ya, jadi biasaan karena tadi hihan hadiah barakat. Ya, ha hi hu bah bah ya. Bah. Ini agak susah kadang-kadang orang Jawa nggak bisa ha ya, kadang-kadang ha ya ha. Jadi dia dari adnal halqi ya. Dari apa namanya, maaf, wastal halqi, dari tengah leher. Saya sampingan dengan a ya. Jadi ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan hani ha. Ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan hani ha. Ya, lagi ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan hani ha. Ya, jangan terlalu mahihan, jangan terlalu pancing langga gitu ya, tapi tetap harus konsisten 2 harakat ya. Mahihan hani ha, majijan janija, talithan talitha talitha, maaf. Terus apa tadi? Matitan tanita. Jadi sama mahihan haniha. Ya, lagi satu lagi. Ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha ya. Mahihan dan mahihan ya. Mahihan haniha. Tak gitu. Penting sekali itu. Ya, saya banyak sekali nanti kalau pas dipraktekkan di lawah lagi, waduh itu banyak teman-teman yang nggak menjaga mizannya itu karena terpengaruh lagu gitu, materi itu sangat ini sekali, sangat salah sekali ya, kurangi penilaian di tajwid ya, karena mizan itu penting. Kalau bagi saya itu mizan itu penting ya. Yang bisa orang itu tahu daunnya ngaji itu kita itu dari mizannya dia gitu loh. Jadi suara itu tertata apa ya, simetris gitu, tidak sini agak panjang, sini nggak panjang, sini agak panjang. Itu salah satu kuncinya, kita harus pintar ngatur mizannya, timbangannya itu harus pintar. Kalau simetris semua bacaannya itu orang kita ya, sama ya. Lagi ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Jangan sampai kita terproses ke kho ya, kalau ke atas dikit tuh kho, ini pasti tengah-tengah leher kita. Ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Oke. Sekarang kho, coba ya kho ya kho khi hu bah kho khi hu bah huhan. Kho ini isti'la ya, sehingga
ketika kita mengucapkan kho itu sukun ya tebalnya itu ketok ya, bah jangan bah, kho hi hu bah, jangan bah ya, nanti kelihatan orang itu ketok gitu. Jadi semakin dia itu memperhatikan hal-hal yang kecil itu berarti semakin dia itu tahuan. Oh berarti wong iki mangiso gitu. Khohi hubah jangan bah khohi hubah khuhan ya khuhan khani khokhna min khuhan khani khokhna minal mukhni mahi khani khoh kata kita main ya lagi khohi hubah khuhan khani khokhna min khokhna khuhan khani khokhna minal mukhni mahi khani khoh. Harus ini ya, konsentrasi bener ya. Khohi hubah yang penting tadi ya, bah jangan bah. Nah, ibu cucu itu ya, tunjukkan itu bacaan tebal. Lihat kalian dalam jazari ada kata tafkhim nanti ya, huruf yang itbaq atau yang isti'la itu dibaca tebal. Ya bah dengan bah. Khohi hubah khuhan khani khokhna. Khuhan khani khokhna ya. Khuhan khani khokhna. Khuhan khani khokhna minal mukhni mahi khani kho mahi khani kho dan mahi khon. Nah ya nanti idhar juga ya, mahi khani kho khohi hubah khuhan khani khokhna minal mukhni mahi khani kho. Wah ini udah alat itu deh, kata biasa ya. Kata biasa ya. Ya nggak susah juga kan. Nanti ada dia memaksud untuk cucu sehingga nah jadi no gitu ya. Ya itu belum pernah kok. Jadi kalau lihat orang Persia yang ngomong atau orang Bahrain nanti malam ini bahasa Arabnya kan nanti itu udah tercampur sama Iran ya. Iran itu banyak mengucapkan mat tobi'i, mat panjang itu dengan dengan ya, dengan itu banyak sekali. Nanti kalau Iran umumnya pas orang Bahrain konferensi pers semuanya ya, cuma jadikan itu bahasa Arabnya itu lahjahnya direct itu beda ya, bedanya itu tadi banyak huruf, banyak bunyi taklid namanya, banyak bunyi o-nya itu banyak karena orang Iran kan begitu, Iran bukan Iran kan, jadi ro terus joa jadi banyak sekali yang di o-kan itu. Orang Bahrain itu kan pas batasan kan, dia kan nyebrang Teluk Persia sedikit sudah ini Iran kan, banyak orang Iran juga di situ dan wajahnya brewok kayak kan Iran ya, karena makanya bahasa Arabnya kadang-kadang gitu, sama Kuwait itu juga sama. Jadi ciri dialek orang Arab sendiri itu beda-beda Pak. Jadi kalau orang yang tadi Bahrain terus Kuwait itu banyak sekali bunyi taklidnya itu, bunyi o-nya itu banyak. Ya mungkin karena biasa kayak gitu, khohi khoni khokhna khoni khokhno jadi karena kebiasaan kayak gitu ya. Nanti umumnya kalau orang Mesir ya, orang Mesir itu gaji jim itu nggak bisa ya, jim itu jadi sesuatu yang berat. Seperti dulu kan apa? Jamal Abdul Nasr kan Gamal, bukan Jamal, bukan Jamal, harusnya Jamal Abdul Nasr. Kita orang Yaman tuh ya, Qaf tuh nggak bisa jadi G itu. Agaf itu ciri khas. Nanti orang Suriah jimnya juga beda. Jadi masing-masing itu ya sama seperti kita lah. Orang Jawa sendiri pun antar masing-masing masing-masing daerah itu kan punya ciri khas tersendiri gitu ya, dari pengucapannya atau mungkin dari cara mengucapkannya itu sudah bisa
ketahuan. Oh, ini orang Jawa bagian mana kan gitu. Mulai ke timur saja udah ketahuan ya. Nah sama ini ya, lagi khohi khubah khon khoni khohna minal mukhni makhi khon khoni kho ya. Susah ini harus banyak dilatih terus biar kita nggak salah ya. Khohi khubah khon khoni khohna minal mukhni makhi khon khoni kho. Apa latihan gitu tuh biar ini lidah kita juga nggak kaku gitu ya dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya. Khohi khubah khon khoni khohna minal mukhni makhi khon khoni kho. Khohi khubah khon khoni khohna minal mukhni makhi khon khoni kho. Nah, semakin sulit semakin lisan kita itu apa namanya terlatih gitu. Kita mulai dari awal lagi ya, a i u sampai nanti coba sampai kho coba. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a babi bu bab bu ban bani oh ya sorry bu ban bani babna minal mubni ma bi ban bani ba tati tu bat tu tani tatna minal mutni mati tanita thati thubath thusan thani tathna minal musni mati thalitha jadi jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani jan khafi hahi hubah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha khafi hubah khon khoni khohna minal muhni mahi khon khoni kho. Nah gitu ya, itu untuk latihan terus. Kok udah terus dah ya, dadi dubad nggak ada bukan dadi dubad jadi dadi dubad da gitu dah dadi dubad ya dudan dani dadana minal mudni madidan dani da ya jangan da kalau salah dia tengah-tengah itu ya sifatnya ya antara qawi sama dhaif ya da bukan da bidda dadi dubad dudan dani dadana minal mudni madidan dani da ya. Nah gitu bukan da ya. Dadi dubad dudan dani dadana minal mudni madidan dani da. Ini juga sama, nunnya disengaukan karena ini dekat juga dengan bunyi huruf nun ya, dal ini ya, sehingga ya nunnya akan dihilangkan dengan cara menggantinya dengan suara gunnah dengan apa keluarnya lewat khishum ya. Dadi dubad dudan dani dadana minal mudni madidan dani da. Lagi dadi dubad dudan dani dadana minal mudni madidan dani da. Sekarang zal saya tambah juga ya. Dadi dubad dudan dani dadana minal mudni madidan dani da. Jangan tawalud ya, gak susah kan ya. Namanya tawalud, suara yang mengiringi huruf mati selain qalqalah. Kadang-kadang kita karena kepenaan ya dari zubad duzan dari ada nya itu loh, tapi itu bukan qalqalah, itu namanya tawalud ya. Jadi karena mungkin keenaan loh dipantau-pantau kayak padahal makanya terus tadi yang satu tadi dari zuban itu latihan untuk bagaimana kalau huruf itu sukun, jangan ada tawalud, jangan tapi
Tapi ketika dia disambung kadang-kadang nanti ada suara tawalun yang tengge gitu ya. Dari duban dudan dani dadna dari dadna gitu loh. Kadang-kadang kita dari dadna the-nya itu ada the-nya. Itu salah, namanya tawalun ya, suara yang mengiringi. Ya, harusnya tadi kalau sama bad dia sama dari dadna. Jangan dari dadna gitu. Ya, dari duban ya dudan dari dadna dari dadna dari dadna dudan dari dadna minal muzni madidan zanida ya lagi dari duban dudan dari dadna minal muzni madidan zanida lagi dari duban dudan dari dadna minal muzni madidan zanida. Itu biar kita iramanya biar latihan juga sepanjang beda itu bagus ini. Oke, terus kita lanjutkan ya. Sebanyak nih. Qariru bau ya, kalau itu tafkhim ya, sebelumnya fathah. Jadi ya, biar kita latihan sekalian. Qariru bau ya, rariru bau ruran rarna minal murni mariran ramira rariru bau ya rariru bau ruran rariran rarna minal murni mariran ramira rariru bau ruran rarna minal murni mariran ramira rariru bau ruran rarna minal murni mariran ramira itu dia kan itu bila guna ya mari kebiasaan tadi di atas saja ya mari karena dia itu bila guna ya lagi rari rubar rurorni rorna bukan rorni rorna itu bila guna kan rurorni iku ya lalu coba pager di ikut baler ya. Rurorni rorna minal murni mari rorni ro. Lah kita nafur kata bahasa Padang ya. Ya tadi apa banyakkan huruf yang sama sehingga susah diucapkan gitu. Tapi kan enggak apa-apa, biar latihan terus jadi ada kalimat-kalimat yang susah begitu, tapi kalau kita bisa selamat bacanya ya kita insya Allah akan bagus. Rariru bau rurorna minal murni kan ada kadang-kadang setelahnya kasroh atau setelahnya itu fathah, kadang kita itu terlalu memang apa tafsirnya itu harus jelas. Rari rubam rurorni rorna minal murni mari mariro ya bukan marira itu mariro jadi ro ya itu jelas mariro bukan mariro gitu aja, meski dia setelah sebelumnya adalah ya sukun ya kasroh atau ya sukun yang harusnya itu dibaca tipis ya taldid, tapi karena rohnya itu fathah ya maka dibaca tafkhim mariro saya sedang kalau anak kecil sih fasih itu dari rohnya itu mantap wah nggak apa-apa rari
rariru bal rurarrani rarna minal murni marirarrani ra ya ra rariru bal rurarrani rarna minal murni marirarrani rariru bal rurarrani hilang deh. Rurarrani rarna ya rurarrani rarna minal murni marirarrani ya ra ya. Itu yang nanti kelihatan orang itu berarti lagi perhatikan secara detail gitu. Rariru bal rurarrani rarna minal murni marirarrani ya lagi rariru bal rurarrani rarna minal murni marirarrani marirarrani ya rariru bal rurarrani rarna minal murni marirarrani apa itu supaya kita dibiasakan susah sehingga nanti ketika menjumpai ayat-ayat yang agak susah dengan huruf-huruf tersebut itu bisa lebih mudah. Sekarang tadi udah ya mudah saya kira ini zazizu baz ya zazizu baz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza sama ya zazizu baz zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Oke, gampang itu sekarang juga sama saya kira sasisu baz susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Yang mudah juga, ulangi lagi biar kita mudah. Sasisu bas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Oke, sekarang sya ya, ada sya saya kira gampang juga, tetap biasa kita mungkin ya. Syashishu bash Shashishu bash Shushan shanishashna minal mushni mashishan shanisha. Oke lagi Shashishu bash Shushan shanishashna minal mushni mashishan shanisha. Oke sekarang so yang kemarin ya so mimnya tuh beda so ya so si su bas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Ada susnya suara sofirnya itu ya tambahkan so si su bas ya so si su bas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Susah ini ya ada soalnya ya sosi subas ya, sosi subas. Jadi suara sofia itu suara keslipnya paling nampak ini soal tadi sosi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Oke sekarang do ya ingat ada istitolahnya yang terpenting itu nanti itbaq sama istitolah ini yang paling penting yang nanti menumpahkan bedanya antara do dengan to ya do jangan do. Kemarin waktu ini di Faidur Rahman itu yang buat MTQ Faidur Rahman itu do-nya itu do-nya itu kurang pas ya do ya do di du bal dan bal kunci nafasnya jangan keluarkan dulu ya do di du bal du don doni dot nah ini doni dot nah kan doni dot nanti bukan kalau kalah ya du don doni dot nah doni dot nah minal mutni madi don doni do. Ini ayat 3 ya do di du bal Dudon dolibatna minal mutni madidon dolido. Pokoknya jangan sampai udara keluar ya. Padahal kan ngumpul terus ya dolidu bal Dudon dolibatna minal mutni madidon dolido.
Dhadibu bad ya, bad dan bad. Dhadibu bad Dudan dalidatna minal mutni madidan dalidat ya. Dhadibu bad dudan dalidatna minal mutni madidan dalidat. Terus sekarang sekali aja deh gitu. To ya, to ingat dia jahar sekali untuk kita ya, menekannya dengan keras ya. To ya, to titu batuk, to titu batuk, tutong toni totok na minal mutni ya, mati tong toni to. Tadi kalau hanya gak diperhatikan ya, kalau harus langsung di tengah, di belakang kan gitu. Taditu batuk di belakang, tutong toni totona di tengah ya, minal mutni berarti tengah yang awal ya. Minal mutni mati tong toni to, qalqalah ya berarti ya, qad mujaddin ya, huruf qalqalah. Taditu batuk tutong toni totona minal mutni mati tong toni to. Lagi taditu batuk batuk jadi taditu batuk tutong toni totona minal mutni mati tong toni to. Iya, ada qalqalahnya. Terus gha itu maaf, bukan gha. Zo ya, zo. Jangan zo, zo. Gak ada zo itu dalam bahasa Arab, dalam lisan Arab, lisan Al-Quran bukan Arab ada, tapi kalau lisan Al-Quran gak ada, gak mengenal zo. Jadi ayatnya za, zu, zi, ya, bukan zo. Zo. Ada orang Betawi ya kan gitu. Antara za sama za kadang-kadang gak jelas ya. Makanya za ya, iza aja, karena dia cara membacanya hanya dengan transliterasi idza, idza kan gitu. Itu kadang-kadang yang salah ya. Ini dha ya, dhadhibu bam. Ini to tapi bocor, to kan nggak bocor sehingga dia apa namanya meledak gitu ya. Tapi kalau dha ya, asalnya to yang bocor, to dha sama hurufnya, maknanya sifatnya yang berbeda ya. To dha itu kalau dha ya, jadi tekannya tidak terlalu kuat ya. Dhadhibu bam, karena dia juga huruf ba istilah ya. Maaf istilah maka dia harus juga mencucu nggak baik gitu ya. Dhadhibu bam dhughon dhadhidna minal mudni madhidhan dhadhidha. Ada zoni zo itu ya kan ya. Jadi dha tapi bocor, dhadhibu bam dhughon dhadhidna minal mudni madhidhan dhadhidha. dhadhibu bam dhughon dhadhidna minal mudni madhidhan dhadhidha. Terus ya, ingat kesusahan umum dari orang Jawa ini. Iya, kesusahan dari orang Jawa, maklum lah kalian. Ai'uba, ai'uba, u'an, ani'a'na, ani'a'na minal mu'ni, ai'an, ini agak susah ini ya. Ai'uba ru'an a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya, lagi ai'uba jangan dari ada nilainya itu ada ya, ada apa dobatnya itu, jadi menekan itu ada. An ani'a
ini ain ketemu ain ini kasih seperti apa ya? Dan iya karena itu kan nggak hanya satu, ini hanya double bang. Kan bukan atau kita gitu. Dan dibalik ainnya jadi hamzah baik yang depan maupun yang di belakang, bukan tapi atau gampang ini. Dan ain semua double عن علي عن من المعلي عن علي lagi ya عوبع عن علي عن من المعلي عن علي lagi عوبع عن علي عن من المعلي عن علي gitu. Oke, sekarang ubah ya. Waghiru bau, jangan bau ada tiga hambus kan ya. Waghiru bau, ghuran ghani minal mubni maghiran ghani idhar juga ya, ingat ya, wa juga idhar karena termasuk huruf halqi. Waghiru bau, ghuran ghani minal mubni maghiran ghalidha. Yang jelas jangan sampai kotor. Kalau dia kotor naik berarti ke kha itu, berarti bawahnya kha itu tempatnya. Kalau iya di bawahnya artinya sama seperti kha, cuman ya tadi agak kha itu keluarnya dengan jelas, gha itu agak diringankan ya. Ghaniran ghalihu غن من المغني مغيرا غنيرا. Oke. Sekarang fa, yo fa gampang ya, semua bisa. Fa fi fu baf fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Bacakan ini. Ayo baca ini sekarang tajwid mesti ya. Jadi ulang lagi. Fa fi fu baf fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Lagi fafifu baf fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Oke, terus ko ya, ko qiqu baqu, ada taknyid baknya itu ko ya, ko qiqu baqu, Qatibu baku. Pokoknya kalau ada istilah ya itu dimunculkan ya, biar nanti suaranya agak beda. Qatibu baku. Bukan qani qala minal muqani maqiqan qaniqa. Maqiqan qaniqa. Qatibu baku. Bukan qani qala minal muqani maqiqan qaniqa. Ada kerja jadi jangan hanya gitu. Qaqibu baqu bukan qaliqna minal muqni maqiqan qaniqa. Qaqibu baqu bukan qaliqna minal muqni maqiqan qaniqa. Kaf ya, kaf ingat ya, ada nafasnya. Dan ka ya, kaki kubak, kaki kubak, kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Apa kira? Kaki kubak, kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Lagi, kaki kubak, kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Oke, gampang itu ya. Yang jelas patokannya harus dengan mengeluarkan nafas ya, ka ya, sehingga ketika dia sukun juga bak bukan bak ya. Kaki kubak bukan kanikak, nah jangan kanikak, nah salah ya, kanikak, nah minal mukni bukan minal mukni. Itu kebiasaan kita tuh kayak gitu, ketika dia di sukun di tengah kadang-kadang habisnya hilang gitu
mukni minal kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Lagi lagi kaf kaki kubak kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Oke, sekarang lam ya. Ini saya kira mudah juga ya. Yang bedanya juga la dari la karena dia ya inhiraf, punya sifat inhiraf ya, keluarnya dari samping. Lalilubal lalilubal gitu ya. Lalilubal lulan lalilalna minal mulni malilan wa malilal lalilal ya, ya. Biasaan lagu ya. Lalilubal lulal lanilalna minal mulni malilal lanilah. Ya kan yang dibiasakan lidah yang susah gitu, biar nanti kalau ketemu ayat yang agak susah pengucapannya itu biasa itu. Dengan sudah lanilah semua lulal lanilal itu susah. Kalau dalam bahasa Balaghah itu apa ya? Kurba qabru harbin qabrun. Kurba qabru harbin korbun. Ya kan susah itu ya kan. Jawanya tadi lalar mencolok pagar ditutup malar. Itu kan susah. Kalau dalam bahasa Arabnya tadi namanya tanafur. Di kurba qabru harbin qabrun. Kan ada roba sama haroba dibolak-balik aja hurufnya tadi. Kurba qabru harbin qabrun. Dekatnya kubur harbin atau kubur, jadi dekatnya kuburan haram atau kuburan. Cuma kan karena ada rok sama bak banyak itu sehingga susah kerjaan juga sama. Jadi seperti lali lubal lulal lanilalna minal mulni malilal lanila. Rok tadi sama ya. Lagi lali lubal. Jangan gini ya, jangan sampai nanti la. Dipanjangkan dan biasa aja lalilubal lulal lanilalna minal mulni malilal lanila. Tak 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 itu imbang itu yang paling menentukan situ ya. Ya, jadi apa idalnya, jadi kesesuaiannya. Lalilubal lulal lanilalna minal mulni malilal lanila. Malilal karena masih dulu juga ya, karena dia bukan idgham ya, bukan idgham bihunna, bila hunna langsung tanpa mendengung, masuk langsung hilang nunnya. Malilal lanila lulal lalilubal lulal lanilal minal mulni malilal lanila. Dah, sekarang ma ya. Ini saya kira mudah ya. Mamimu bam. Bedanya antara ba sama ma ya. Mamimu bam mamina mani mamna minal mumni mani ma. Kalau ini jelas lingkem ya, karena sama-sama nun sukunnya juga ketemu nama mim ya, yang dia itu beda tempat tapi dekat, kata nun. Ini ujung lidah sama bibir kan dekat, gitu. Beda dengan ujung lidah dengan tadi yang diikhfa ya. Jadi dekat, maka ya dihilangkan ya, dihilangkan sama seperti bila hunnah berarti. Tapi karena kenapa ada hunnahnya? Karena nun sukun maupun mim punya sifat hunnah gitu loh, punya sifat mendengung. Mamimu bam ya, mamimu bam mani mamna minal mumni mani ma ya, lagi mamimu bam mani mamna minal mumni mani ma. Ya, lagi agak susah ini, jadi kita biasaan dulu. Mamimu bam mani mamna minal mumni mani ma. Lagi mamimu bam mani mamna minal mumni mani ma. Oke ya, sekarang ini berikutnya. Nani nuban nunan naninan minal munni naninan
nanina. Ini banyak sekali ini ya, dhamir gunnahnya ya, agak ditekan tahan ya. Naninuban nunan naninan naminal muninaninan nanina. Nunan naninan naminal muninaninan. Jumlahnya banyak sekali ya, jadi diperhatikan situ. Naninuban nunan naninan namina naninan naminal muninaninan nanina. Ya gitu itu ya. Nunani nunan nunan naminal munimaninan nanina. Nunan nunan naninan naminal muninaninan nanina. Ya, itu namanya itu ya. Naninuban, jangan gitu ya. Ini aja. Naninuban nunan naninan naminal muninaninan nanina maninan nanina. Lagi naninuban nunan naninan naminal munimaninan nanina. Dia agak susah tadi yang di tengah ketika idgham tadi ya. Terus wawi saya kira gampang ya. Wawi bau. Jangan sampai bau. Saya bisa menjumpai kalau di ya, mat lain itu biasanya kadang-kadang baunya au ai, harus bau ya, wawu ya, baca wawu ya. Wawi bau. Jangan wawi bau. Wawi bau. Wawi wani wauna minal muni mawi wani wa. Kan asli kan iya asli kan muni kan dari topi ya. Wawi bau wawi wauna minal muni mawi wawi wa muni mawi wani wa. Saya lagi wawi bau wani wauna minal muni mawi wani wa. Lagi wawi bau wani wauna minal muni mawi wani wa. Lagi wawi bau wani wauna minal muni mawi wani wa. Tadi ya idghamnya ya, diperhatikan. Terus sekarang ha ya. Jangan tambah ha. Ini dia jelas dari aqsal halqi ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Hu han hani ha. Ingat ha dikali ha ya, huruf halqi. Hu han hani ha na minal muhnimahi han hani ha. Lagi ha hi hu bah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahi hubah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Lagi hahi hubah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Yang terakhir ya yu yai. Ya yu yai bay. Maaf ya. Ya yu bay yu yai yaina yu ya idgham ya yu yaina minal muini ya minal muini mayi ya. Ingat idgham bi gunnahnya ya, perhatikan ya, biasa jelek juga, biasakan yang bagus itu. Ya yu bay yu yaina minal muini ya minal ini muini Pak, makanya domah semua biar di awal gitu. Masa habis bercucu beringis kan susah itu. Minal muini, tapi itu biar latihan untuk kita itu tidak muini jadi kalau ada mat lain itu tetap harus dibaca i atau u gitu ya. Ya, ulang lagi. Ya yu bay
yuyayyaniyaina minal muini mayyayyaniyayya. Ingat ya, dia dombil bunda sehingga ditahan ya. Lagi yubay yuyayyaniyaina minal muini mayyayyaniya. Lagi ya yubay yuyayyaniyaina minal muini mayyayyaniya. Oke, ini dah luar biasa banget. Ini nanti jangan perhatikan ada kata itu ikhfa ya, di warna-warnanya berbeda itu ada ikhlas, dombiluna, idhar, itu dombiluna. Jadi kalau ikhfa sama qalb sama idgham itu tolong diperhatikan mendengungnya, karena itu kunci utama ya. Kunci utama itu mendengungnya itu ketika ikhfa atau qalb atau idgham. Nah ini PR jenengan lah, nanti kita ketemu lagi kalau habis lebaran insyaallah ya. Ini siapa lo ai uba an ani akna minal mu'min ani an ani babi bab bani babna minal mubni babi bani ba gitu ya. Ya sambil tadi santai gitu lah ketika mungkin kesel scrolling apa dan sebagainya. Nah, terus tinggal ini apa namanya dengan kalau lihat galeri lihat lagi gitu. Insyaallah biar kita membiasakan lisan kita itu tadi panjang pendek sesuai dengan tempo. Terus tadi menghadapi kalimat-kalimat yang memang tanafur ya, kalimat-kalimat yang huruf-huruf itu hampir sama dibolak-balik sehingga agak susah. Kita latihan lisan kita. Saya kira matang ya untuk siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang ya sekalian. Mumpung terakhir sebelum Ramadan berakhir ya, saya nyuwun ngapunten selama beberapa kali ketemu dengan banyak kesalahan dan sebagainya ya, nyuwun ngapunten. Kemauan Ramadan kita semua nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Ya kullu 'am wa antum bi khair. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum at-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.